mencoba membuat video pembelajaran? Ada yang sudah pernah mencoba? Saya belum, Bu. Oke, Belum, Bu. belum pernah. Belum pernah. Oke, yang sudah pernah mungkin boleh raise hand Belum, di Bu. Belum pernah, Bu. Belum pernah, Bu. Buat ini Bu, buat kan Kak, video aktualisasi itu Kak. Oke, mungkin video pembelajaran sederhana saja waktu awal-awal pandemi tentu Bapak Ibu guru juga mungkin banyak berinovasi begitu. Adakah yang pernah mencoba membuat video Ya, pembelajaran? saya biasanya pakai ini Kak, pakai video Skype itu. Oke, pakai video apa Pak? Maaf. Video Skype. Oh ya, video snap. Oke. Oke. Pernah membuat. Oke, lalu Pak Kicuk Basuki juga pernah membuat nggih, Pak? Man. Iya, seadanya. Seadanya. Oke, tidak apa-apa, Pak. Apa sing anu? Katanya bilang nari katanya. Oke, ya oke, baik. Karena Terima kamu kasih, coba Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, oke, apakah slide kedua sudah terlihat? Sudah. Nah, itu. Sudah. Ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi, sebenarnya video pembelajaran itu apa sih gitu ya Bapak Ibu guru ya? Sebenarnya yang dimaksud dengan video pembelajaran itu yang bagaimana sih sebenarnya ya? Nah, jadi menurut pendapatnya Arsyad ya, tahun 2011 bahwa video pembelajaran itu sebenarnya dipergunakan sebagai alat bantu begitu ya, media pembelajaran yang digunakan oleh guru, pengajar gitu untuk membantu proses pembelajaran. Nah, sebenarnya ada banyak media pembelajaran ya. Ada media pembelajaran dari games, ada juga yang sederhana mungkin PowerPoint begitu ya. Lalu juga berbentuk komik, modul elektronik begitu, film. Nah, banyak sekali media pembelajaran, tetapi yang mau kita fokuskan pada PPG kali ini adalah tentang video ya, membuat video pembelajaran. Jadi medianya adalah video. Nah, video pembelajaran itu sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh ya dari video pembelajaran. Ya, jadi kenapa kok video pembelajaran di sini dijelaskan bahwa manfaatnya itu seperti pertama, dia bisa menyajikan sebuah tampilan gambar yang mungkin kalau kita hadirkan di kelas itu sebuah hal yang mustahil gitu ya, atau mungkin itu sesuatu yang sulit untuk dihadirkan di kelas begitu. Maka kita bisa sajikan dalam bentuk video pembelajaran. Atau mungkin itu sesuatu yang complicated gitu ya, sesuatu yang sedikit complicated, sedikit perlu banyak penjelasan begitu ya, sehingga kalau dijelaskan secara lisan mungkin itu tidak bisa dipahami oleh siswa sebanyak 100% mungkin ya. Maka dijelaskanlah melalui video gitu, disederhanakan, disajikan dengan lebih menyenangkan melalui video. Nah, jadi banyak manfaat video pembelajaran. Lalu, nah ini ada 7 ya di sini dikatakan. Pertama, dapat melengkapi pengalaman. Ya, kita tahu bahwa belajar itu kan katanya memberikan pengalaman bagi siswa begitu. Nah, jadi memberikan pengalaman bagi peserta didik, lalu juga bisa menyajikan proses ya, lalu bisa diulang-ulang juga. Jadi satu waktu direkam, lalu bisa diputar kembali di lain waktu begitu. Lalu juga bisa menanamkan sikap dan segi-segi afektif lainnya. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa memaknai ini yang ketiga ini manfaatnya bagaimana ya maksudnya? Menanamkan sikap dan segi-segi afektif lainnya. Apa ini? Kira-kira dari dari media pembelajaran berbentuk video, kira-kira sikap apa nih atau segi-segi afektif apa yang bisa diperoleh oleh siswa Bapak Ibu? Lebih menarik Kak. Lebih menarik. Oke. Ya. Ada lagi kah? Lebih kreatif. Oke. Ada lagi? Bisa sedikit banyak pasti anak motivasi belajarnya pasti naik.
Oke, motivasi. Membangkitkan motivasi belajar siswa. Ya, membangkitkan motivasi belajar siswa. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi ya, lebih menarik, membangkitkan motivasi belajar siswa. Lalu juga yang saya tangkap ketika materi itu atau proses pembelajaran itu disajikan dalam bentuk video, itu artinya banyak panca indera siswa yang bekerja, Bapak Ibu, ya. Dia secara visual bekerja, dia memperhatikan video itu. Lalu dari video itu dia memprosesnya ya. Jadi secara visual, lalu juga dia juga harus belajar mendengar dengan seksama begitu ya. Jadi kalau membaca kan kita hanya mengamati teks. Kalau misalnya buku itu kan siswa diajak fokus melalui melihat. Tetapi dengan video itu siswa juga diajak fokus melalui mendengar begitu Bapak Ibu. Jadi penyajian video itu nggak cuman fokus dari visualnya aja, tapi siswa juga secara audio visual juga dituntut untuk bisa fokus begitu ya. Lalu siswa juga dituntut untuk bisa tenang begitu ya, artinya runtut, karena kan video itu harus diamati dari awal menit-menitnya sampai akhir begitu ya. Itu mengajarkan juga kepada siswa bahwa dia harus itu tadi runtut dalam mengikuti proses pembelajaran itu, nggak bisa di skip gitu ya. Lalu hal positif lainnya, menyajikan peristiwa yang berbahaya ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, ada hal-hal yang mungkin nggak bisa dibawa ke dalam kelas begitu, maka kita tampilkan, kita bawa ke dalam kelas dalam bentuk video. Lalu juga, oke sebentar nih teks saya ketutupan. Oke, lalu juga bisa membuat proses itu menjadi lebih singkat gitu. Misalnya dulu waktu saya masih sekolah itu mengamati proses kecambah itu ya, tumbuh dari kecambah lalu menjadi dari biji itu ya, dari biji kacang hijau menjadi tumbuh. Nah, melalui video itu kita bisa mungkin dipercepat waktunya, lalu penyajian ke siswa kita juga bisa lebih lebih padat begitu Bapak Ibu. Lalu next. Oke. Lalu apa sih yang menjadi karakteristik gitu ya dari video pembelajaran dan yang membuat dia berbeda gitu dari media pembelajaran lainnya? Nah, yang pertama, video itu bisa membuat atau menampilkan gambar yang bergerak. Nah, tentu ya Bapak Ibu ya. Kalau media lain mungkin bentuknya 3D, nah tapi kalau dalam video pembelajaran bentuknya 2D gitu ya, tetapi dia bisa membuat gambar itu lebih nyata begitu. Bisa menampilkan gambar yang bergerak. Lalu juga itu tadi bisa mempersingkat prosesnya ya. Jadi proses yang tadinya misalnya lama bisa kita percepat, tetapi tanpa mengurangi esensi dari materi itu. Lalu juga bisa menambahkan animasi-animasi. Nah, Bapak Ibu di sini saat membuat video pembelajaran, adakah yang sudah sama-sama belajar Pak di sini? Nanti akan ada dosen-dosen lain ya yang akan membantu Bapak Ibu dalam membuat video. Nah, tapi Sama sih ya. Iya. Oke, tapi ternyata Bapak Ibu tidak semua materi itu cocok ditampilkan dalam bentuk video ya. Ambil. Jadi tidak semua materi itu cocok Mbak ditampilkan. Liana, ampun jerit-jerit, silakan duduk. Ya. Ya Bapak Ibu tolong dibantu mute ya. Ini saya kesulitan kalau harus meng-mute-nya. Ya, jadi tidak semua materi itu cocok disajikan dalam bentuk video Bapak Ibu ya. Jadi ada karakter-karakter yang memang harus kita penuhi begitu. Sehingga video pembelajaran itu nggak cuman sebagai media pembelajaran gitu ya. Misalnya, bikin video pembelajaran supaya misalnya dalam embel-embel supaya keren gitu ya. Wah,
saya punya video pembelajaran nih gitu. Tapi sebenarnya materi tersebut nggak cocok gitu ya ketika disajikan dalam bentuk video. Atau mungkin karakteristik siswanya, atau mungkin juga sarpras yang tersedia di sekolah gitu. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan begitu ya Bapak Ibu dalam membuat video pembelajaran. Nah, di sini misalnya tipe materi. Materi-materi apa sih ya yang cocok disajikan dalam bentuk video? Nah, di sini dikatakan bahwa kalau materi-materi yang membutuhkan keterampilan atau membutuhkan praktik gitu ya, atau membutuhkan skill langsung, itu nggak cocok disajikan dalam bentuk video. Jadi memang ya harus kalau mau berpraktik ya, kalau memang materinya itu adalah materi yang membutuhkan skill, ya siswa harus berpraktik langsung begitu, nggak bisa hanya nonton. Gitu. Tapi hal-hal yang mungkin sifatnya teoritis, teknis bisa disajikan dalam bentuk video. Misalnya ya kalau materi SD itu apa ya, Bapak Ibu? Bisa tolong dibantu mungkin yang membutuhkan skill? Materi apa kira-kira Bapak Ibu? Membuat rangkaian listrik sederhana, Ibu. Membuat rangkaian listrik sederhana, IPA ya Ibu ya? Ya. Oke, membuat rangkaian listrik sederhana. Nah, secara materi bisa disajikan dalam bentuk video. Tetapi gimana sih supaya siswanya Bapak Ibu benar-benar bisa membuat rangkaian listrik sederhana? Nah, tentu harus berpraktik. Garis hilang. Jadi Bapak Ibu bisa menyajikan konsepnya secara video, ya. Tapi ketika siswa harus melakukan itu, ya Bapak Ibu juga harus menyediakan alat dan bahan secara real begitu. Nah itu, jadi materi tidak semua materi cocok ditampilkan dalam bentuk video. Oke, tadi rangkaian listrik. Mungkin ada lagi kah materi yang bisa mencangkok Kak, mencangkok, nyetek. Oh itu mata pelajaran apa itu Pak? Maaf saya kurang. IPA Kak. IPA ya. IPA. Oke, baik-baik. Saya pendidikan ekonomi jadi kurang hafal begitu ya materi. Kak. Oke, IPA itu tadi ya mencangkok, stack begitu. Nah, itu secara teoritis bisa disajikan. Bagaimana sih apa yang dimaksud dengan langkah-langkah mencangkok, ya, gimana gitu. Betul, langkah-langkah mencangkok ya, langkah-langkah tadi membuat stack, lalu juga tanaman apa yang cocok ya, yang bisa dicangkok begitu. Ya, bisa Nah, bisa disajikan dalam bentuk video. Tetapi kalau kita mau membuktikan bahwa siswa kita sudah bisa mencangkok, apakah cukup dengan oke nih anak-anak ada video mencangkok, silahkan kita tonton, lalu Bapak Ibu memberikan kertas, ada soal, sebutkanlah langkah-langkah mencangkok. Itu tidak ya betul, tidak tercapai ya tujuan pembelajarannya. Maka harus siswa dibawa langsung di mana mencangkok itu, gitu Bapak Ibu. Oke, baik itu tadi tipe materinya. Lalu durasi waktu. Nah, kita aja kalau nonton film yang kita nggak suka aja kita bisa bosan ya Bapak Ibu ya, betul tidak? Iya betul Kak. Betul ya. Ya, menonton tayangan televisi yang bentuknya hiburan saja, kalau itu bukan yang favorit kita, kita bisa ya mungkin cuma 10-15 menit menontonnya ya. Padahal itu sudah berbentuk hiburan. Nah, apalah lagi ini pelajaran gitu ya Bapak Ibu. Pelajaran. Nah, maka Bapak Ibu juga harus lihai begitu ya, melihat waktunya. Kira-kira video yang efektif itu apakah sampai dengan berjam-jam begitu ya, atau mungkin dikemas dalam bentuk singkat padat, misalnya 30 menit saja, disertai dengan animasi, gambar, musik, begitu. Nah, sehingga membuat video pembelajaran itu sebagai pendamping begitu ya Bapak Ibu Guru. Jadi jangan kita bikin video pembelajaran misalnya sampai 2 jam begitu ya, 2 jam, lalu videonya itu diberikan ke siswa, oke ini silahkan ditonton. Lalu Bapak Ibu sudah selesai, ya tidak mengajar. Nah, tidak seperti itu harapannya. Jadi video pembelajaran itu sebagai media pendamping.
yang membantu Bapak Ibu guru dalam menyampaikan materi gitu. Jadi enggak menggantikan peran Bapak Ibu guru, enggak. Dia adalah pendamping. Gitu. Oke, lalu sajiannya. Sajiannya ada banyak ya Bapak Ibu. Abraham, bisakah aku dibantu, Mas Abraham? Oke, baik Bapak Ibu. Ya. Lalu format sajiannya. Video itu bisa disajikan dalam bentuk beberapa bentuk begitu ya Bapak Ibu. Dalam bentuk benar-benar asli, video asli, misalnya Bapak Ibu guru merekam langsung aktivitas mengajar gitu ya, atau Bapak Ibu guru berbicara di depan kamera lalu direkam, nah itu bisa. Tapi ada juga yang dalam bentuk animasi gitu ada. Jadi Bapak Ibu guru bikin seperti ada banyak aplikasi ya yang bisa membantu. Jadi Bapak Ibu guru tinggal masukin teksnya. Dia udah ada template-nya gitu ya. Udah ada template-nya. Bapak Ibu guru masukin teksnya. Nanti dia bergerak sendiri gitu animasinya. Nah, itu. Nah, jadi banyak ada bentuk sajian-sajiannya. Video pembelajaran itu. Ada yang mau disajikan dalam bentuk ilmiah bisa. Tapi kalau mau disajikan dalam bentuk misalnya santai, begitu ya, menyenangkan, itu bisa juga pakai animasi kartun misalnya. Nah, begitu Bapak Ibu. Oke, next. Oke, lalu ketentuan-ketentuan teknisnya ya, saat membuat video pembelajaran. Oke, ketentuan-ketentuan teknisnya. Sebentar. Mas Abraham mungkin mahasiswa juga bisa dibantu satu ya jadi co-host untuk membantu. Mungkin Oh, Bu Distri, maaf Bu. Siapa ya Bu ya? Satu mahasiswanya? Pak Nur Irham aja Pak, Mas. Siapa? Pak Nur Irham. Nur Irham. Oh iya. Muhammad Nur Irham. Tolong dibantu ya, Pak. Yes. Ini ini saya pakai HP, tak pindah ke laptop dulu, Bu. Ya, minta tolong ya, Pak. Ya, Bu. Soalnya ini saya juga nyambi sana sini. Oke, siap. Ini semuanya sama-sama ya. Ya. Ini Pak Nur Ilham ya, Bu ya? Ya, dijadikan co-host bantu. Sebentar, Mas. Saya mau pindah ke laptop dulu. Oh maaf, saya tidak bisa bantu Bu, saya tidak bisa marahi, tidak bisa belas. Ingin membantu jadi host, tapi ini tidak bisa belas, jadi hanya mandang jenengan tok itu. Oke. Ya. Maaf Bu ya. Ya, aman Pak. Ya, oke. Ya kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, jadi saat Bapak Ibu mengambil video ya, membuat video. Saat membuat video itu oke, ya sudah. Nah, jadi saat membuat video itu ada teknik-tekniknya ya tentu Bapak Ibu ya. Ada teknik-teknik yang bisa digunakan begitu. Nah, kalau mau yang simple, gampang, itu bisa pakai record Google Meet atau Zoom begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya secara alat itu misalnya kurang memadai begitu ya, bisa direcord pakai HP. Nah, sekarang HP juga udah keren-keren banget.
ya kameranya udah bagus-bagus banget juga handphone yang sekarang. Jadi ketika misalnya nggak punya kamera yang support gitu nggak apa-apa, pakai kamera handphone juga sudah bagus gitu ya. Atau misalnya Bapak Ibu ada lagi yang lebih murah meriah ya, jadi bisa menggunakan Zoom atau Google Meet. Nah itu kan ada menu record ya, Bapak Ibu bisa gunakan itu. Jadi Bapak Ibu present materinya gitu, seperti saya sekarang ini membuat materi, menyajikannya materi, lalu kita masuk ke Zoom, lalu kita record. Nah Bapak Ibu nanti recordnya sudah masuk bisa diedit ya, gitu. Jadi banyak sekali yang membantu Bapak Ibu membuat video gitu. Jadi besok, waduh, kalau misalnya diminta bikin video ya, video pembelajaran misalnya, aduh nggak punya kamera segala macam gini, tenang Bapak Ibu, kita punya banyak solusi ya yang bisa membantu. Begitu. Oke. Ya, terima kasih Pak Nur. Nah, lalu selanjutnya kalau memang video yang mau ditampilkan itu ingin menyajikan objek secara detail gitu ya misalnya. Nah, berarti kita butuh kamera yang mensupport, misalnya yang bisa menzoom sampai berapa kali. Misalnya bisa yang bisa zoom sampai berapa kali misalnya gitu. Atau mungkin videonya itu nggak cuma diambil secara umum aja, misalnya secara umum hanya dari satu sisi gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil dari berbagai sisi. Misalnya ini tadi ya, misalnya sedang ngomong di depan kamera, lalu nanti Bapak Ibu bisa juga misalnya bergerak menunjukkan objeknya begitu. Nah, tetapi kalau begitu ya pastikan punya alat yang yang membuat kamera itu nggak goyang gitu loh. Ada alatnya, aduh saya lupa namanya ya. Gitu. Jadi kualitas gambar yang dihasilkan itu tetap stabil begitu. Nah, lalu ada lagi juga yang ketiga, pengaturan properti. Jadi jangan sampai yang ada di video itu adalah objek-objek yang sebenarnya nggak mensupport pembelajaran Bapak Ibu gitu. Jadi kalau tadi adalah materinya tentang mencangkok, ya cukup ditampilkan di dalam video itu alat-alat yang dibutuhkan untuk mencangkok, misalnya tanamannya, alatnya apa, begitu ya. Jangan sampai alat-alat yang tidak dibutuhkan itu muncul di dalam video gitu. Mungkin niatnya supaya lebih seru aja gitu ya, videonya lebih indah gitu. Tapi sebenarnya itu tidak membantu apapun begitu ya, hanya untuk unsur keindahannya saja. Nah, dan juga jangan sampai barang-barang yang ada masuk di dalam video itu malah membuat siswa menjadi tidak fokus begitu ya, malah kabur fokusnya. Nah, kadang mungkin Bapak Ibu pernah mungkin mengikuti kegiatan atau pelatihan begitu ya, lalu pematerinya itu menyampaikan materi dengan PowerPoint dan PowerPoint-nya tuh heboh banget gitu ya. Terlalu banyak perintilan-perintilan mungkin di dalam PowerPoint-nya itu. Terlalu banyak animasi, lalu warnanya terlalu meriah mungkin ya, sound-nya, efeknya, sehingga Bapak Ibu nggak fokus ke materi yang disajikan, tapi malah fokus ngelihatin gambarnya yang lucu mungkin gitu. Atau malah karena pemilihan gambar, pemilihan warna yang tidak sesuai, malah teksnya nggak terlihat dengan jelas begitu ya. Nah, sehingga perlu dipikirkan juga hal-hal yang seperti itu. Lalu kalau mau dibikin teks, kalau mau memasukkan teks di dalam videonya, nah pastikan bahwa teksnya itu bisa terbaca dengan jelas. Jangan terlalu besar juga sehingga menutupi hampir seluruh tampilan, tapi juga jangan terlalu kecil begitu ya, sehingga tidak dapat dibaca. Lalu pemilihan sound effect, ya efek-efek suaranya boleh Bapak Ibu, tapi jangan sampai yang mengganggu gitu ya. Misalnya mau biar seru nih, memancing minat siswa untuk bisa fokus. Nah, boleh ditampilkan efek suara, tapi mungkin di awal saja, cukup di awal. Lalu saat sudah masuk ke materi ya sudah fokus hanya di suara Bapak Ibu aja misalnya gitu.
Atau mungkin efeknya hanya diberikan pada hal-hal yang memang membutuhkan efek itu tadi misalnya. Misalnya materi gunung meletus begitu ya. Gunung meletus, kita bisa tambahkan efek misalnya bagaimana sih suara dentuman gunung itu meletus begitu. Supaya lebih real gitu ya, nyata. Jadi selain ada gambar gunung meletus, ada suaranya juga disertai suara. Boleh begitu. Jadi pemilihan penambahan efek-efek itu diperhatikan juga. Jadi jangan sampai menghilangkan